Di sini Kiai, Habib, Kapolres, Dandim, Abu Bupati bersatu. Bagus tidak? Bagus tidak? Indah tidak? Siap untuk menjaga ketenangan? Siap menjaga kedamaian? Siap untuk tetap maju? Semoga kita datang kemarin mau perang, mau ngaji, mau perang, mau selawat, perang, mau zikir. Betul? Takbir. Kehadiran Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres di atas mimbar ini menunjukkan bahwa beliau menghormati habaib, menghormati ulama, dan menghormati takbir, takbir. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bupati yang seperti ini kita doakan, mudah-mudahan besok bisa jadi gubernur. Amin. Pak Dandimnya besok bisa jadi Pangdam. Amin. Kapolresnya besok bisa jadi Kapolda. Amin. Kita bisa minta para habaib, para ulama dukung. Nah, betul. Alasannya bahwa kami menolak Habib Rizik karena Habib Rizik keras. Keras. Sudah. Ya, saya keras terhadap preman, terhadap mafia. Saya keras terhadap pelacuran, terhadap judi. Saya keras, saudara, terhadap koruptor, terhadap korupsi. Saya keras, ya, terhadap pejabat-pejabat pejabat, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Video ini masih mengenai bentrokan yang terjadi kemarin antara PWI-LS dengan FPI. Ini merupakan awal dari presiden buruk yang akan kita lihat berulang-ulang ke depan dari bentroknya sesama muslim. Ini akan sangat sering terjadi ke depan karena jaringan PWI sudah terbentuk. Malah sekarang itu ada kabar bahwa Soneta, ya, markasnya Soneta itu akan dijadikan markasnya PWI-LS, yang mana kita akan lihat ke depan perkara-perkara seperti ini bukan akan surut, tetapi akan terus berkembang dan akan lebih masif lagi. Nah, ini sebetulnya, ya, perkara-perkara seperti ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Kita sudah melihat salah satu kekeliruan Nahdlatul Ulama di dalam salah membawa langkah karena mereka itu merasa terlalu besar untuk menegur PWI-LS secara langsung, tapi pada akhirnya kan mereka menegur juga. Pada akhirnya NU memutuskan bahwa PWI-LS ini adalah satu organisasi yang sengaja dibikin untuk membuat keonaran, untuk membuat perpecahan. Akhirnya kata-kata itu keluar. Andai kata-kata itu keluar 2 tahun sebelumnya, atau pertama kali PWI dibangun lah, ya, 1 tahun lebih ke belakang, ini tidak akan semasif saat ini pergerakannya. Dan memang itu sudah terjadi, mau bagaimana lagi, begitu ya. Nah, maka harus ada upaya-upaya yang lebih real, yang lebih konkret untuk mengekspos sebetulnya PWI ini di belakangnya siapa saja, dananya dari mana, siapa yang memiliki kepentingan di situ, untuk apa dia itu didirikan, kenapa memakai nama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam ADART-nya, padahal tidak ada satupun dari mereka itu yang menguasai keilmuan Asy'ariyah Maturidiyah secara mendalam. Kenapa demikian? Ini harus dilihat karena ini adalah sebuah gerakan yang mana banyak sekali kepalsuan di dalamnya itu. Termasuk kepalsuannya itu adalah talbis mereka bahwa mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah padahal bukan. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan, dan saya sudah meminta pertanggungjawaban itu kepada PWI-LS, siapapun mereka yang ada di barisan mereka, untuk membuktikan bahwa mereka itu Asy'ariyah Maturidiyah, dan sampai saat ini tidak ada yang mampu untuk membuktikannya. Nah, saat terjadi bentrok kemarin, ada perkataan dari Abbas Buntet ini. Ini yang akan kita saksikan sekarang, pernyataan Abbas Buntet di dalam menyikapi apa yang terjadi kemarin. Dan saya sudah melihat ini seluruhnya, ya. Sudah saya lihat tadi. Dan ini sangat mengusik kepada marwahnya
penegak hukum, kepada marwahnya kepolisian. Karena ini ibaratnya adalah seorang yang katakanlah dia itu melanggar hukum, tetapi teriak-teriak silahkan tangkap para pelanggar hukum. Ini akan kita saksikan ya, apa yang dimaksud. Kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Pemalang, dan khususnya kepada seluruh jajaran para pejuang yang tergabung dalam perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sapindah. Hendaknya kalian semua harus berhati-hati, jaga kondusivitas, jaga keamanan negara, jaga kedamaian bangsa ini. Ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai rakyat Indonesia. Sebentar ya, ini perkataan yang lip service saja saya lihat itu. Dia mengatakan pertama kepada seluruh rakyat Indonesia. Lah siapa dia itu ya? Mau menghitob seluruh rakyat Indonesia itu. Udah kayak lagu kemerdekaan aja. Kemudian yang dihitobnya itu yang terakhir tadi adalah orang-orang yang sedang berjuang ya. Kata dia berjuang. Oke lah, kita ikut narasi itu. Berjuang di PWILS. Apa yang mereka perjuangkan itu? Kalau misalkan ada haluannya, ada haluan PWI itu perjuangannya di mana, apa? Apakah itu sesuai atau tidak? Ini kan sudah tidak sesuai. Baca sekali lagi, karena saya sudah membaca ADART-nya PWLS. Di situ tidak ada, merungkatkan Mbak Alwi tidak ada. Tetapi dalam kenyataannya itulah yang menjadi satu-satunya perjuangan mereka. Ya, ini bermasalah dan mereka itu datang kepada acara yang mana notabene, saya katakan sekali lagi, itu adalah acara satu kelompok orang yang sedang menggunakan hak konstitusinya untuk berkumpul bersama dengan izin dari pihak keamanan setempat, dan itu dibuktikan dengan adanya beberapa personel polisi di sana dengan lengkap ya, ada yang bawa motor, kemudian ada yang memakai pelindung, ada yang memakai helm, entah yang membawa senjata, saya harapkan tidak begitu ya. Itu datang ke situ tanpa diundang, bukan bagian dari yang berkumpul, datang ke tempat itu dengan membawa minimalnya yang kita lihat itu bambu-bambu ke sana, dan itu bukan alat jalan, alat bantu jalan, bukan. Untuk apa itu dibawa dilaksanakan? Jadi kalau misalkan disuruh untuk menjaga kondusivitas, ini jagalah kondusivitas, harus kondusif begitu ya. Larang mereka untuk datang ke sana, bikin acara sendiri begitu, kayak si Imad biasanya bikin acara. Nah sekarang kenapa Imad itu kok dia memiliki narasi berhenti, datang dari panggung ke panggung untuk membahas para habaib, yang mana pada akhirnya PWILS-nya ini jadi nggak ada kerjaan buat dengerin ocehannya si Imad, malah jadi datang ke pengajian orang lain. Udah bikin sendiri atuh, buntet begitu kamu itu ya. Ini saya katakan kepada orang-orang yang mengikuti si Abbas Buntet ini, dia itu bukan kiai, bukan seorang yang alim, laisa minal ulama, dia itu bukan termasuk golongan ulama. Yang bersangkutan ini dia bahkan bukan ahlu sunnah wal jamaah, saya katakan itu ya. Dan kalian yang ikut sama si Abbas Buntet ini jangan mau tertipu sama apa ini selendang yang dia pakai, jangan mau tertipu dengan jubah yang dia pakai, jangan mau tertipu dengan imamah yang dia pakai, karena itu nonsens. Ini adalah untuk menutupi kebodohan si Abbas Buntet. Saya tantang Abbas Buntet itu, dia tuh orang bodoh dia itu. Orang bodoh. Tidak memiliki ilmu yang bersangkutan ini. Makanya nggak pernah kepake, sebelum isu nasab dia itu nggak pernah kepake. Nah ini permasalahan begitu. Kalau misalkan Abbas, orang-orang yang awam yang mendengarkan saya, kalian itu diem aja karena kalian pun tidak tahu ilmu. Suruh buktikan saja Abbas Buntet itu untuk menjelaskan ke ahlu sunnah wal jamaahnya, nggak bakalan bisa dia itu di hadapan ahli-ahlinya, nggak bakalan bisa. Coba suruh misalkan yang bersangkutan ini untuk menjelaskan hukum hukum ahkam ya di dalam syarah muqaddimat saja, misalkan yang kecil-kecil tuh membedakan antara hukum akli, hukum adi dan hukum syar'i itu. Kemudian hukum syar'i nanti dijelaskan bagaimana dan bagaimananya. Si Abbas Buntet ini nggak bakalan bisa menjawab karena dia itu memang nggak punya ilmu begitu. Ceramah dia bisa, menukil sedikit-sedikit dari sana dari sini dia itu bisa, karena memang lip service sebagaimana yang dia laksanakan sekarang. Ini lip service saja. Karena akhir-akhir ini ada upaya untuk melemahkan daripada otoritas daripada pemerintah yang sah dalam rangka menghancurkan dan merusak NKRI. Bahkan mungkin ada perebutan NKRI secara sistematis
oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan oleh oknum-oknum yang bermasalah secara hukum di Indonesia ini. Oke, sebentar. Kalau itu klaimnya ada beberapa kelompok yang mau mengganggu kedaulatan negara Republik Indonesia. Tuh si apa itu, bukan OKB ya, apa yang ada di Papua itu, OKB mah orang kaya baru. Apa yang ada di Papua itu, Masya Allah namanya tuh, ya itulah ya, yang mau makar-makar sama negara. Mereka itu punya senjata, kemudian mereka itu menyerang kepolisian, mereka itu menyerang tentara. Kalau misalkan seseorang ini mengajukan kritik atas negara, itu adalah hak konstitusinya lagi. Itu dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh sistem demokrasi. Nggak ada masalah. Lah wong Pak Prabowo-nya diem, pemerintahannya diem, polisi ada di sana, tentara ada di sana. Kenapa kamu, hei Abbas Buntet, yang ribut? Kalau itu adalah opini kamu atau opini mayoritas dari orang-orang yang selompok dengan kamu, kan tinggal dibahas aja, nggak usah turun-turun ke jalan kayak gitu, dan tidak usah memaksakan apa yang menjadi pikiran kamu begitu. Kita ini negara demokrasi, memiliki wadah untuk berkata apa yang mau kita katakan, sampaikan di situ, kan selesai perkara itu. Supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Negara yang sekarang sedang aman dari perang saudara diantaranya itu adalah negara Indonesia. Kamu kok mau ini terjadi peperangan seperti ini? Nanti dikatakan, kan Habib Rizik mengatakan perang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kamu itu kalau budek nggak mau dengar omongan saya katakan sedari dulu itu udah stylenya beliau. Tidak ada di dalam ceramahnya itu membawa senjata tajam kemudian atau datang ke mana, ke ajiannya si Imad seperti yang dilaksanakan sama PWILS sekarang ini. Nggak terjadi itu. Apakah itu terjadi? Ya kalau terjadi tolong berikan di kolom komentar, karena saya tidak tahu begitu. Saya tidak tahu itu terjadi, ada sampai terjadi hal seperti itu. Nah ini yang harus dilihat, bahwa tatkala si Imad ini masih merintis membatalkan nasabah Alwi, itu dibiarkan begitu, dibiarkan. Padahal kalau saat itu pun mau bergerak Habib Rizik itu bisa bergerak, tapi dibiarkan. Kenapa? Itu hak konstitusional yang memang dilindungi oleh negara. Kita ini mau bernegara dengan baik. Bernegara dengan baik itu tidak ada opresi, tidak ada tekanan untuk mengatakan apa yang ingin dikatakan di hadapan publik ataupun tidak. Itu tidak ada opresi. Kita ini ingin bernegara dengan baik, karena yang namanya manusia itu adalah makhluk atau adalah hewan yang berpikir. Kita itu selalu konsisten, selalu konstan di dalam berpikir, tidak pernah berhenti. Dan salah satu atau beberapa perkara yang kita pikirkan adalah keadaan negara kita. Dan tidak selamanya apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita itu kita setuju. Dan sebagai negara demokrasi itu diwadahi untuk meluapkan apa yang ingin kita katakan, apa yang ingin kita sampaikan. Ini harus dilihat, dia itu Abbas Buntet itu bukan hanya bodoh di dalam hal agama, dia juga ternyata bodoh di dalam hal bernegara. Dia tidak paham apa itu demokrasi. Yang bersangkutan ini, orang bodoh seperti ini tatkala diikuti oleh orang-orang yang bodoh juga, akhirnya ya terjadi kayak di PWILS lawan FPI ini. Itu yang terjadi sekarang itu. Dengan menggunakan oknum-oknum yang sangat provokatif semacam orang-orang semacam Rizik Syihab dan kawan-kawan untuk membuat kekacauan di Indonesia ini dalam rangka menunjukkan kepada kalian semua bahwa pemerintah yang telah gagal memimpin Indonesia. Ini adalah sebuah upaya yang sangat jahat. Ini adalah sebuah tindakan yang sangat zalim kepada bangsa ini. Gak ada seperti itu ya. Yang nanti yang disebut makar itu, dia adalah upaya untuk merubah sistem, untuk merusak sistem. Apakah itu ada dari Habib Rizik? Tidak ada. Kalau ada silahkan buktikan, gak usah sama kamu, hei Buntet. Tinggal laporkan saja kepada kepolisian, selesai itu perkara, selesai urusan. Gak usah seperti ini. Ini menjijikan perbuatan seperti ini tuh, menjijikan. Ini secara intelektual ini tidak intelek, secara ilmiah ini tidak ilmiah, ya. Makanya saya katakan sekali lagi, ini adalah hasil dari apa yang diupayakan oleh si Imad bin gak tahu siapa, laknatullah alaihi, dari apa-apa yang dia usahakan. Ya ini sekarang salah satu natijahnya, ini salah satu buahnya. Mengerikan sebetulnya. Yang saya katakan sekali lagi, ini akan menjadi presiden buruk ke depan. Yang kasihan siapa nanti? Polisi lagi, aparat keamanan lagi. Di satu sisi mereka itu ya memang memiliki kewajiban untuk melayani hak konstitusinya para warga. Di sisi yang lain
ini ada beberapa upaya ya, dari segi PWILS-nya itu ingin menyerang, dari segi Habibnya juga nggak mau mengalah begitu, karena memang mereka itu memakai haknya. Jadi nggak bisa nuntut juga sebetulnya kita itu ya. Kalau saya pengennya sih begini, secara mudah begitu ya, udahlah Habib Rizik itu ngalah aja, nggak usah datang. Itu kan mudahnya seperti itu, tetapi kan nggak bisa memaksa juga. Lalu kalau misalkan orang ini ingin memakai haknya bagaimana begitu ya. Ini kita kan negara yang, sekali lagi, negara yang demokrasi, negara yang demokratis. Sebelum berkata-kata di depan orang itu, sebelum berkata-kata di khalayak umum itu mengenai negara kesatuan Republik Indonesia, kami itu harus tahu dulu dasar negara kita itu seperti apa. Coba tanya si Abbas Buntet ini, apakah dia tahu landasan negara kita itu seperti apa? Bagaimana filosofinya? Cuman ngobrolin Pancasila doang. Pancasila itu di belakangnya ada filosofinya. Kemudian kenapa di kita itu ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif. Di belakangnya juga ada filosofinya. Filosofi inilah yang menjadi fondasi sebetulnya. Ya, yang mana Pancasila itu adalah produknya. DPR, MPR, kemudian eksekutif, presiden dan bawahan-bawahannya. Kemudian ada pengadilan, itu adalah produk dari filosofi yang kita anut begitu. Ini mah ngomong-ngomong negara tetapi nggak ngerti sama filosofi negara si Abbas Buntet mah. Kita sebagai rakyat Indonesia tidak mau bangsa ini akan rusak. Kita sebagai rakyat Indonesia tidak mau Indonesia seperti negara lain yang hancur karena perpecahan. Kita sebagai rakyat Indonesia tidak mau hancur hanya karena provokasi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, semacam orang-orang semacam Rizik Syihab. Oke. Yang provokasinya itu kamu akhirnya nanti. Ya, siapa ini Abbas Buntet, kamu yang menjadi provokatornya itu nanti pada akhirnya kalau membiarkan PWI seperti ini. Udah urusan masing-masing. Yang PWI urusan PWI-nya, kan begitu gampang ya. Yang habaib urusan habaibnya. Sok terus kalau misalkan masih mau mencaci para habaib, udah di belakang aja. Begitu, udah sok terus, udah urusan kamu. Nanti habaib juga urusan habaib, muhibbin urusan muhibbin. Kesananya itu pengikut si Imad, laknatullah alaih, udah ikut-ikut urusan si Imad, kan selesai. Jangan sampai ada bentrok di lapangan seperti ini. Wong Habib Rizik datang ke suatu tempat, PWI diem aja, ngapain juga datang ke itu tempat kalau nggak suka. Oh itu nanti di sana ada provokasi, ya udah kamu tinggal dokumentasikan di mana letak provokasinya. Kemudian kalau misalkan kamu melihat di situ ada pelanggaran hukum, ya tinggal tinggal dilaporkan. Lah di situ juga ada kepolisian, ada tentara di situ. Kalau memang ada pelanggaran hukum, itu kan tinggal langsung ditangkap aja di situ. Kan selesai sebetulnya perkara itu seperti ini. Kita itu masih bisa, udah ada di situ, kita besoknya masih bisa pulang. Ya, yang PWI itu bisa melaksanakan kegiatannya, yang kemudian para habaib juga bisa melaksanakan kegiatannya, selesai. Masa kepada non muslim saja kita bisa toleransi, kepada sesama muslim itu kita tidak bisa toleransi? Ini memalukan. Baik, kita lanjutkan ya. Dari itu kalian harus tahu bahwasannya yang bergerak dan mendampingi dan di belakang daripada Rizik Syihab adalah orang-orang yang zalim terhadap bangsa ini. Makanya yang harus kita lakukan, satu, pergerakan kita harus hati-hati. Jangan sampai anarkis, jangan sampai timbul kegaduhan, jangan sampai timbul kerusuhan. Oke, nih Abbas Buntet ini menuduh ya, di belakang Habib Rizik ini ada orang-orang. Jadi Habib Rizik ini adalah satu pion yang dipakai oleh orang-orang di belakangnya. Siapa itu? Buktikan dong siapa itu. Sebutkin. Masa Habib Riziknya mau nyebut nama begitu? Di belakang Habib Rizik, ya siapa orangnya, sebutin. Itu investigasi dari siapa? Itu kesimpulan dari mana? Sebutin dong. Ini supaya kita itu terbuka secara ilmiah, supaya terbuka begitu. Kalau memang ada yang seperti itu, ya silahkan jelaskan. Apakah kalau itu misalkan baru semacam indikasi, ya indikasinya sebutin dari siapa? HTI gitu lo bilang gitu ya. Kalau itu HTI. Dari mana dan apakah itu merupakan sebuah tuduhan atau itu merupakan sebuah kenyataan? Ya jelaskan, ya tinggal dijelaskan saja. Kita ngomong begitu. Ya, yang punya negara itu bukan kamu kayak sok-sokan aja yang paling NKRI, paling cinta kepada Indonesia begitu. Ya buktikanlah, nggak seperti itu. Dan kalau misalkan tidak mau anarkis,
Larang orang-orang PWI itu datang ke tempat, datang ke acara membawa senjata-senjata, baik tumpul ataupun tajam ataupun apapun itu, begitu. Larang mereka dari awal, jadikan itu pedoman. Kalaupun mau datang, atau malah lebih bagus lagi dari awal suruh mereka jangan datang. Udah bikin acara sendiri aja kan gampang begitu. Sebagaimana kamu memiliki hak konstitusi, Habib Rizik pun dan orang-orang yang datang ke sana itu juga memiliki hak konstitusi untuk berkumpul dan melaksanakan apa yang mereka percaya itu baik begitu. Apalagi sampai tumpah darah. Karena ini semua akan menguntungkan mereka untuk memframing bahwasannya negara ini gagal. Untuk memframing bahwasannya pemerintah yang sah telah gagal memimpin rakyat Indonesia. Ini sangat berbahaya bagi rakyat Indonesia. Dan mereka menggunakan orang-orang semacam Rizik Syihab. Enggak, kalau misalkan bukan memframing negara gagal. Tadi saya katakan sekali lagi, kita itu negara yang menjamin kebebasan berbicara bagi masyarakatnya, dan kita tidak melulu harus setuju dengan kebijakan pemerintah. Pemerintah itu harus dikritiki, itu bagian dari demokrasi. Harus senantiasa ada oposisi, karena kalau tidak ya jadinya oligarki. Gimana sih? Kalau nggak jadi oligarki ya jadinya monarki. Demokrasi itu harus mewadahi. Ya, itu kalau misalkan di kerajaan-kerajaan Korea dulu ya, saya tuh ya taunya dari film aja. Kadang-kadang saya suka nonton drakor juga gitu. Di drama-drama Korea itu kalau kita lihat yang jadi raja-rajanya, mereka itu senantiasa memiliki parti, memiliki memiliki dewan, yang mana dewan ini harus selalu melihat sinis kepada raja. Itu harus. Melihat itu harus sinis. Karena memang itu tugas mereka, melihat sisi sinis dari apa yang dilaksanakan oleh raja. Padahal itu adalah sistem kerajaan. Dan ini harus difaham, orang-orang seperti Habib Rizik ini harus ada di dalam sistem demokrasi. Kalau tidak, negara kita itu mau jadi apa? Nggak jadi demokrasi lagi. Ini bakal jadi monarki. Kalau tidak menjadi monarki, itu akan menjadi oligarki. Dan tatkala Abbas Buntet ini, dia melaksanakan hal apa yang dia laksanakan, dia akan menjadi jenderal pimpinan tertingginya PWI itu. Yang mana PWI ya sekarang sudah kita lihat bagaimana bentroknya dengan FPI itu. Itu dia itu sudah tidak sadar, dia tidak sadar bahwa dia itu menjadi corong bagi sistem oligarki. Cuman dia nggak sadar aja. Bilang-bilangnya itu cinta NKRI, cinta Indonesia, padahal Indonesia itu demokrasi. Yang cinta kepada Indonesia itu Habib Rizik. Itu lebih cinta kepada Indonesia daripada Abbas Buntet itu. Ya, bagaimana kita lihat rekam jejaknya, apa yang menjadi tesisnya Habib Rizik. Sekarang apa tesisnya Imad itu? Oh, Imad apa siapa? Abbas Buntet. Apa? Punya tesis juga mungkin kagak begitu dia itu yang bersangkutan ini. Ya, baca kitabnya juga mungkin bisa, mungkin enggak. Kalau misalkan bisa saya tantang. Udah tantangan saya malah untuk membuktikan seseorang itu alim tuh Fakhruddin Ar-Razi ya, saya Fakhruddin Ar-Razi Mafatihul Ghaib tuh. Coba baca, tapi makronya sekali lagi saya yang menentukan. Itu sulit, kalau bukan benar-benar kiai nggak bakal bisa jawab, itu nggak bakal bisa baca. Ini yang harus disadari, dan mudah-mudahan orang-orang yang mendengarkan Abbas Buntet itu sadar. Cobalah kita ini bukan kambing yang ditutup telinganya begitu ya, dan bukan juga syaiton yang ditutup hatinya, bukan kita itu. Coba dengarkan sisi yang lain begitu. Makanya mari kita sebagai rakyat Indonesia bersatu. Mari kita bersama berbaris, rapatkan barisan. Ijo royo-royo di bawah bendera merah putih, sang saka merah putih. Mari kita bergerak amankan negara ini daripada kegiatan atau program yang sistematik yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim, yang akan merusak NKRI ini dan akan melemahkan bangsa ini, akan melemahkan lambang daripada bangsa ini, falsafah dari bangsa ini, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, termasuk juga Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 yang sudah dibangun oleh para leluhur kita. Itu kalau misalkan memang dia itu seorang negarawan, kayak cuman bisa nyebutin poin-poinnya doang, itu kan kayak orang kayak orang Islam ditanya ya, apa rukun Islam, nyebutin satu-satu tuh syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji, apa rukun iman kepada Allah dan seterusnya. Itu cuma nyebutin poin-poin aja, tidak menjadikan kamu Islam, Muslim dan mukmin. Itu orang-orang Kristen juga banyak yang tahu, cuman menyebutkan poin-poinnya. Kamu Abbas Buntet cuman menyebutkan menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI. Itu kayak yang bener aja. Kamu emang tahu isinya apa? Tahu filosofi di belakangnya apa? Belajar dulu atau sebelum ngomong begitu, supaya kamu itu sadar bahwa sejatinya kamu itu sedang meruntuhkan filosofi yang dibangun oleh leluhur kita.
Kalau kamu mau bilang leluhur terus itu leluhur aja terus. Kita itu punya syariat, kapan kamu ngomong syariat itu? Ya. Ini menyedihkan sekali, Dan memang sepertinya kita ini sekarang sudah harus bikin anti PWI ya. Kalau PWI itu jadi organisasi yang anti habaib. Nah sekarang udah kita bikin nih organisasi anti PWI. Ya kalau kesananya kayak gitu terus atau nggak bakalan ada yang namanya persatuan, itu nggak bakalan ada. Manusia itu dia diciptakan dengan kepala yang berbeda-beda, isi kepalanya beda-beda, pola pikirnya berbeda-beda. Kebenaran itu satu, ada kebenaran yang absolut, ada yang kita tidak bisa mencapai kebenaran absolut itu. Di dalam menyikapi perkara-perkara yang kita tidak bisa sampai kepada perkara-perkara yang absolut, yang zoniat ini diperlukan kedewasaan, Ya, perkara yang haramnya saja mukhtalafun alaih itu atau mukhtalafun fih itu tidak boleh untuk dinahi mungkarkan, itu keharuman ya. Apalagi perkara yang nggak ada urusannya. Begitu sekarang habaib ini, ba'alwi ini bukan hanya mereka yang mengaku. Saya katakan sekali lagi, mereka pun diakui oleh orang-orang, oleh leluhur-leluhur juga, oleh leluhur-leluhur kita juga. Mereka yang mengakui ba'alwi ini sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Terus mau apa begitu? Kalaupun misalkan kamu ini sekarang tidak setuju, yang mana orang yang mengatakan tidak setuju, tidak setujunya itu tidak pernah hadir tatkala dipinta pertanggungjawaban ilmiahnya, yang mana di dalamnya itu sudah banyak sekali rod yang diberikan atau yang disertakan kepada apa yang dikatakan oleh orang-orang yang membatalkan Bani Ba'alwi sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW, tapi mereka juga tidak pernah menanggapi atas rudud yang ada, malah mengatakan ini tidak terbantahkan, padahal tatkala diundang untuk dibantah mereka nggak pernah hadir. Ini presiden yang buruk ke depannya itu, mengajarkan orang-orang yang bodoh untuk semakin bodoh. Ini orang-orang kayak Abbas Buntat ini. Maka saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mari kita bentengi diri. Seluruh lapisan rakyat, dari Sabang sampai Merauke, dari mulai Aceh, dari mulai Sumatera, dari mulai Kalimantan, dari mulai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, termasuk juga dari mulai sampai Sulawesi, Ambon, Maluku, NTT. Mari kita lindungi diri kalian dan lindungi rakyat kalian, masyarakat kalian dari provokasi-provokasi orang-orang semacam Rizik Syihab. Karena jejak digital dia sudah dibaca oleh kita semua. Bagaimana dia ceramah, bagaimana dia menyampaikan sesuatu. Sangat provokatif dan sangat menghasut masyarakat, khususnya dalam hal kebencian kepada orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka dan kebencian terhadap pemerintah yang sah. Itu bukan kebencian. Ini kalau kita mau meminta pertanggungjawaban, Habib Rizik itu alim. Apa yang dia katakan itu di belakangnya ada landasan keilmuannya. Ya kamu tanya dong begitu. Misalkan Habib Rizik mengatakan KDM ini musyrik, ya tanya dong kenapa KDM itu musyrik. Pasti dikeluarin kitabnya itu. Nggak usah pakai Habib Rizik ya kayak gitu, saya juga bisa ngeluarinnya. Saat ini juga saya sudah bisa mengatakan, nih ada nih perkara-perkara. Kamu mau lihat musyriknya KDM? Saya bisa bikin listnya. Dan bukan dari omongan saya, dari perkataannya kitab para ulama, ahli sunnah wal jamaah. Kitab yang mu'tabaroh, yang diaji oleh Nahdlatul Ulama. Masa ngomong kayak gitu disebut kebencian? Bukan. Kamu itu ngomongin menjaga dari apa? Provokasi, padahal kamunya sendiri yang provokator. Kita ini menjaga akidahnya umat. Kalau kamu itu satu mengaku sebagai Islam, oke. Yang kedua, Islamnya kamu Islam apa? PWI kan mengakunya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, di situ kan nanti bakal ada kelaziman. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, misalkan fikihnya kan pasti salah satu di antara yang 4. Kitabnya apa nanti? Safinah, berarti kita terikat oleh apa-apa yang dituliskan di dalam kitab Safinah itu. Sulamut Taufik, berarti kita terikat oleh kitab-kitab yang ada di dalam Sulamut Taufik itu. Kita kan terikat nih di dalam akidah. Ada kan kitab-kitabnya tuh. Ada Fathul Majid di situ, ada Tijan, ada Aqidatul Awam, ada Jawharatul Tauhid, kemudian ada Ad-Dardir di situ, matan-matannya. Belum nanti kita masuk ke dalam syarah-syarahnya, belum nanti kita masuk ke dalam hasyiah-hasyiahnya. Berarti kita terikat. Nah, kalau misalkan sekarang ya ada perbuatan siapapun itu, pejabat atau apa kayak begitu siapapun itu, yang mereka itu mengaku Islam,
kemudian mereka itu mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, dan kemudian perilaku mereka atau perkataan mereka itu tidak berkesesuaian dengan kitab-kitab yang ada di dalam kitab-kitab yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah, ya kita mengingatkan dong, kita ngomong dong, lu kata Ibnu Hajar Al-Haytami perbuatan seperti itu musyrik, kan selesai. Apakah itu kebencian? Kan kagak. Tinggal dua kan pilihan orang tersebut yang dinyatakan musyrik, dia sebagai salah satu afrod dari kaidah ammah yang ada, kan tinggal salah satu dari dua ini pilihannya itu. Ya dia cuma tinggal nggak usah ngaku bahwa dia itu Ahlussunnah wal Jamaah, selesai. Emang saya bukan Aswaja, kitab itu gak kena ke saya, selesai kan. Saya bukan NU, selesai kan. Atau mengaku bukan Islam sekalian, selesai. Nanti kalau bukan NU, nah kita keluar ini kitab-kitab yang lain yang bukan dari Nahdlatul Ulama, misalkan dari kitab-kitab yang dipakai oleh Muhammadiyah, yang ada kitab-kitab yang dipakai sama Persis, atau dari kitab-kitab yang dipakai sama siapa itu LDI misalkan, kalaupun mau gitu ya dipakai, tinggal dipakai, kan selesai begitu. Ini mah ranahnya alim, ranahnya ulama. Kamu mah bukan alim, bukan ulama, itu makanya nggak paham sama apa yang dikatain. Ini adalah upaya untuk menjaga akidahnya umat, dan itu pun dilindungi oleh negara secara konstitusi. Warga memiliki hak untuk berbicara apa yang dia yakini benar, punya hak itu, dan punya hak jawab juga, kan selesai. Aman negara kalau seperti itu. Sekali lagi, ini adalah presiden yang buruk, yang mana kita itu amat sangat sedih ya. Ada sekolah, ada pesantren, kita ngaji kitab di situ. Kemudian kita ada sekolah-sekolah yang berurusan dengan negara. Orang-orang yang ngomong negara-negara sekarang itu ngomong apa? Degree hukum dia nggak punya, sekolah hukum dia nggak pernah, kuliah umum saja mungkin nggak pernah merasakan, tapi ngomong sok-sokan itu tahu banget, kayak yang tahu banget sama KUHP, kayak yang tahu banget sama Pancasila, kayak yang tahu banget itu sama hak konstitusinya negara. Pola pikir di belakangnya aja tidak ada. Kemudian memobilisasi orang-orang yang sama-sama nggak tahu kerjaannya apa. Ya, Masya Allah, ini mengkhawatirkan. Saya tidak melihat bahwa ini adalah kejadian yang terakhir. Saya bukan berharap begitu ya, melihat. Yang saya lihat ini akan berulang-ulang kali terjadi dan akan lebih panas lagi, heating up. Ini baru permulaan, yang mana diperlukan kebijakan. Kalau kita misalkan mau melihat ya, Abbas Buntet ini sebagai seseorang yang pantas untuk dijadikan panutan, Imad juga dia adalah seseorang yang pantas untuk layak dijadikan panutan. Demikian juga Habib Rizik itu pantas dijadikan panutan. Ini harusnya ada usaha untuk duduk bersama di antara beliau-beliau ini, Abbas Buntet, Rhoma Irama, kemudian Imad, kemudian Habib Novel, Habib Rizik, Habib Bahar. Cobalah berkumpul bersama, ngobrol. Ini gimana sih bagusnya nih? Kalau misalkan mereka itu kan nanti bakal minimalnya akan berbicara dengan ilmu. Inilah yang diinginkan begitu. Jangan seperti ini. Ini menyedihkan untuk kita putra-putra bangsa yang ingin belajar, ingin ngaji, ingin ngambil ilmu, ingin ngambil sholawatnya, ingin ngambil berkahnya dari ya yang mau ya, dari para ba'alwi itu yang mau mengambil berkahnya. Ini menyedihkan. Mudah-mudahan tidak terjadi itu yang kita inginkan. Itu yang saya inginkan. Tetapi saya tidak melihat ini akan berhenti dalam waktu dekat. Demikian, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya sedikit banyak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.